baik itu menggunakan project based learning atau tidak, sebenarnya pendidikan itu kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi ketika kita menyekolahkan anak kita, ya udahlah ini udah jadi tugasnya guru nih di sekolah, nggak bisa seperti itu. Tapi masih banyak yang mikir kayak gitu nih, banyak, Miss Nino. banyak. Jadi apalagi mereka beranggapan bahwa aku sudah keluar biaya, bayar mahal-mahal. Ini sekarang tugasnya sekolah dong, tugasnya guru. Untuk apa saya mengeluarkan uang? Mungkin susahnya adalah ketika kita hanya memandang bahwa anak akan membuat kincir angin, contoh ya, ini contoh. Kemudian materialnya berarti aku harus nyiapin nih, ada baling-balingnya, ada penggeraknya, ada ini. Itu kan yang di pikiran kita. Padahal yang di pikiran anak, kincir angin itu nggak kayak gitu. Hai teman Sinau, senang sekali bertemu dengan teman Sinau semua di rumah di hari Sabtu kesayangan kita ini di acara Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Nah, hari ini saya Alfona menjadi host teman Sinau hari ini dan ditemani oleh Miss Nino Helista. Halo Miss Nino. Halo Nona. Terima kasih sudah hadir di acara Suara Sinau hari ini. Sama-sama. Boleh perkenalkan diri untuk teman Sinau yang mungkin belum kenal Miss Nino? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Nino Helista, Kepala Sekolah KB dan TK Bukit Aksara Semarang. Kayaknya cukup ya, itu aja perkenalannya atau yang lain lagi? Panjangin dikit dong Miss Nino. Oke, baiklah. Selain sebagai kepala sekolah, saya juga pernah mendapatkan kesempatan bahkan sampai saat ini sebagai trainer guru PAUD dan beberapa kali juga terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, terima kasih Miss Nino. Iya. Nah, saya dengar di KBTK Bukit Aksara yang Miss Nino kelola ini sudah menerapkan project based learning, betul ya Miss Nino ya? Iya. Nah, jadi hari ini mungkin kita boleh dong bahas sedikit, Miss Nino bisa sharing pengalamannya gitu sih di Bukit Aksara penerapannya dengan project based learning ini. Oke, boleh banget ya. Ini sebenarnya satu pendekatan yang menurut saya menarik banget ya. Kenapa? Karena benar-benar pusat pembelajarannya itu adalah di anak. Dan guru itu sebagai fasilitator, apa sih sebenarnya yang pengen kamu pelajari? Apa sih yang kamu kepengen ketahui? Begitu. Dan tidak hanya sekedar itu saja, tetapi hal-hal yang dilakukan anak ini tidak sekali selesai, tetapi bisa dalam proses yang panjang. Karena seperti kita tahu, learning itu kan sebuah proses ya. Dan lewat project based learning ini, rasa ingin tahu anak yang setiap saat itu selalu ada, itu terakomodir. Dan benar-benar kita sebagai guru itu juga menjadi sangat dinamis. Jadi ngajarnya tuh nggak hanya ya gitu-gitu aja, tapi benar-benar ngikutin apa sih yang menjadi rasa ingin tahumu. Dan project based learning ini banyak banget deh. Kalau nanti kita ngobrol soal apa sih itu dampak ataupun efeknya untuk anak-anak, kemudian apa yang bisa dipelajari, itu sangat banyak banget. Susah nggak sih Miss Nino untuk menerapkan project based learning ini karena kan mengikuti minat anak ya tadi. Betul. Anak kan mungkin minatnya beda-beda. Betul. Iya. Mungkin yang menjadi susah adalah ketika kita para pendidik belum ngerti bahwa sebenarnya ya kita sebagai pendidik itu memang harusnya demikian mengajarnya. Nah, itu yang menjadi susah karena apa? Mindset kita itu masih punya pandangan bahwa yang saya ajarkan ke anak itulah yang dilakukan oleh anak. Tetapi ketika kita sudah ngerti bahwa pusat belajarnya itu anak, sehingga guru ngikutin apa yang ingin anak pelajari, itu menjadi sesuatu yang tidak sulit. Jadi yang perlu dirubah pertama adalah memang cara pandang kita tentang anak. Cara kita memandang bahwa peran kita itu bagaimana seharusnya di dalam kelas. Itu. Nah, Miss Nino mungkin boleh diberikan konteks sedikit untuk teman Sinau yang mungkin tidak mengenal Bukit Aksara.
seperti apa sih kelas di Bukit Aksara? Awal mulanya mulai menerapkan project approach ini kapan? Seperti apa? Kemudian apakah kelasnya besar? Mungkin kadang orang berpikir kalau sekolah itu kan satu kelas 30 anak, terus mungkin udah kaget, takut kan, minat anak beda-beda, gimana nih caranya? Terus 30 anak, 30 minat gitu ya. Iya. Boleh diberikan konteksnya sedikit? Oke, baik. Mungkin saya boleh cerita dulu awal mula Bukit Aksara menerapkan project based learning ini ya. Ini saya agak flashback ini karena kenapa sampai Bukit Aksara akhirnya menerapkan ini berawal dari kegalauan kami. Sebenarnya waktu itu, dan kami menerapkan project based learning itu sekitar tahun 2016 masuk ke 2017. Tetapi kegalauan kami itu sudah mulai muncul sekitar tahun 2012-2013. Waktu itu tuh kami melihat bahwa anak habis main air, misalnya air pakai busa dikocok-kocok sama anak, terus habis itu busanya keluar, kemudian anak tiup-tiup, sudah selesai, ganti mainan yang lain. Kemudian anak gunting-gunting, kemudian ditempel, sudah selesai. Tapi untuk apa seperti itu? Itu terus kami coba perhatikan, amati. Kemudian juga saat anak main balok, saat anak main balok lagi selesai membangun tuh, tiba-tiba gurunya bilang, maaf teman-teman, bermainnya udah selesai, bongkar. Itu kan rasanya kayaknya, wah aku barusan aja nih selesai membuat, tapi tanpa aku bisa mengeksplor bangunanku, tanpa aku bisa nambahin lagi, sudah harus ganti lagi. Sampai pada waktu itu sebelum kami menerapkan, itu oke, kita buat kelasnya tuh 2 hari. Jadi misalnya anak main di balok 2 hari, nanti mereka bermain di dramatic 2 hari, supaya rasa ingin tahunya, dia kepengen mengembangkan mainannya tuh bisa terakomodir. Tetapi ternyata tidak cukup 2 hari itu bisa membuat rasa ingin tahu anak berhenti di 2 hari. Akhirnya di tahun 2016 kami mengenal project based learning ini dan akhirnya mulai kami terapkan. Nah, kelasnya seperti apa? Sebenarnya project based learning ini tidak mengharuskan bahwa kelasnya tuh harus besar, materialnya harus banyak, kayak gitu tidak. Karena tergantung dari minat anak, dan material itu bisa diakomodir atau bisa diadakan atau disediakan, tidak harus dari guru, tetapi atas inisiatif dari anak itu sendiri. Dan materialnya menurut saya tidak harus menyediakan material-material yang mungkin susahnya adalah ketika kita hanya memandang bahwa anak akan membuat kincir angin, contoh ya, ini contoh. Kemudian materialnya berarti aku harus nyiapin nih, ada baling-balingnya, ada penggeraknya, ada ini. Itu kan yang di pikiran kita. Padahal yang di pikiran anak, kincir angin itu nggak kayak gitu. Kincir angin itu dia mau bikin dari stik es krim, yang mau dikasih daun-daun misalnya, hanya seperti itu. Jadi apa yang ada di kepala kita itu belum tentu sama dengan apa yang ada di kepala anak. Begitu. Jadi project based learning ini kalau menurut saya sangat meringankan, ya dalam tanda kutip, meringankan pekerjaan guru, karena kita nggak perlu mikir nih nanti apa sih yang harus saya siapkan, karena kita tinggal aja tanya ke anak, apa yang kamu butuhkan. Terus nggak perlu beres-beres juga ya Miss Nina? Oke, masalah beres-beres ini juga unik banget waktu kami pertama kali menerapkan project based learning loh, non gini. Biasanya anak itu kan, jadi kalau bermain yang boleh kami bilang sedikit terstruktur, itu kan ada waktunya, pokoknya sekarang waktunya bermain, setelah 1 jam bermain harus beres-beres, dan semua benar-benar harus clean up, gitu. Nah, waktu kami menerapkan project based learning ini, karena boleh berlanjut, ternyata ada anak-anak yang tricky loh. Trikinya adalah gini, karena dia nggak mau beresin, ini kesempatan nih besok masih mau dilanjutin, akhirnya dia nggak mau beresin. Dan itu kelihatan banget anak-anak yang demikian, mana yang memang dia mau melanjutkan, mana yang memang ini hanya sekedar alasannya dia karena tidak mau membereskan mainan. Dan dari situ sebenarnya proses itu kita bisa pelajari kok dengan anak-anak. Akhirnya kita bisa membuat satu kesepakatan, misalnya mana yang perlu dibereskan, mana yang bisa dilanjutkan untuk besok, seperti itu. Jadi tuh keterlibatan anak kalau bagi saya dengan project based learning ini sangat kental, sangat besar,
bahkan karena semua proses yang terjadi di kelas itu benar-benar kami melibatkan anak. Terus gitu. kalau anaknya bosanan gimana dong Miss Nino? Apa yang harus dilakukan guru? Oke, mungkin kebosanan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Ya, bisa jadi yang pertama adalah dari aktivitas yang dia lakukan itu belum sesuai dengan minatnya. Dan ini guru harus bisa mengenali hal tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu evaluasi apakah kegiatan yang dia lakukan itu terlalu sulit sehingga akhirnya dia udahlah aku nggak mau lagi seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang kita perlu lihat nih apa yang menyebabkan anak tersebut bosan. Dan biasanya ketika menggunakan project based learning ini, kenapa jarang atau bahkan mungkin tidak tampak kebosanan dari anak, karena guru mencoba memfasilitasi dengan memberikan pijakan. Contoh, misalnya dia kepengen tahu tentang air, gitu. Kemudian guru akan menyampaikan, kamu apa yang kepengen kamu ketahui dari air, misalnya. Kalau gitu bagaimana yuk mau mencari video tentang sifat-sifat air misalnya, atau dari kincir angin dan sebagainya, atau kita mau baca buku. Jadi benar-benar tuh negosiasi dengan anak di situ, dan ketika anak diakomodir, ketika anak didengar, itu dia merasa dihargai. Sehingga kebosanan ini yang kita ngelihatnya bosan ya, tetapi mungkin itu karena respon dia terhadap kok aku nggak difasilitasi nih rasa ingin tahunya, akhirnya dia memilih mundur. Nah, seperti itu. Berarti ini gurunya harus ahli menganalisa ya, apakah itu mungkin terlalu sulit untuk anak atau minat anak atau enggak. Iya. Nah, tapi sekarang gimana sih caranya untuk mempersiapkan guru-guru yang handal seperti tadi? Berapa lama butuh waktunya Miss Nino? Oke, dari pengalaman yang kami lakukan, saya bersyukurnya begini, guru-guru yang ada di Bukit Aksara itu cukup open mind, sehingga ketika ada satu informasi baru, ada satu pendekatan baru, contohnya seperti project based learning ini yang akan baru waktu itu tahun 2016 ya kami kenalkan kepada mereka, itu mereka tidak merasa bahwa aduh apalagi ini. Kalau kita sudah memiliki pandangan seperti itu pastinya akan sulit untuk maju ke depan. Tapi saya bersyukurnya itu. Kemudian bagaimana caranya yang kami lakukan adalah, jadi bukannya saya atau mungkin Bu Yuli sebagai ketua yayasan kami itu tidak hanya sekedar memberikan materi atau memberikan teori, tetapi memberikan kesempatan kepada guru, yuk kita cari sama-sama apa itu project based learning. Kemudian masing-masing guru itu diberikan kesempatan apa yang kamu temukan, sharing kepada guru yang lain, sehingga dari cara tersebut juga mereka merasa bahwa oh ini nggak ada tugas nih yang harus saya lakukan, maksudnya tidak secara terstruktur, ini perintah dari atasan, tetapi kita mengajak mereka yuk belajar bareng-bareng. Waktu itu berapa lama ya kami perlu menggali itu, memang secara intensif di awal itu 2 bulan pertama tuh kami intens banget untuk mencari sumber apa itu, bahkan seminggu sekali ada guru yang sharing berkaitan dengan hal tersebut. Nah dari ini kan akhirnya memperkaya, karena kalau kita hanya belajar sendiri pasti akan terbatas, tapi ketika kita sharing dengan guru-guru yang lain itu bisa membantu banget. Gitu. Tantangannya apa sih Miss Nino untuk menerapkan, mungkin di awal-awal Bukit Aksara menerapkan project based learning ini? Oke. Satu perubahan itu pasti ada masa nggak nyamannya, gitu kan, karena kita keluar dari zona nyaman. Yang menjadi kendala pada waktu itu adalah ketika guru-guru merasa, karena kan ada perubahan ya, yang biasanya kegiatan main itu terstruktur disiapkan oleh guru, ini anak-anak diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri. Dan waktu itu guru-guru menyampaikan ke saya, Miss aku stuck banget nih Miss ketika ternyata dia nggak mau lanjutin lagi proyeknya, kayak gitu. Artinya dari sini berarti kita perlu gali lagi nih, sebenarnya di project itu apa sih, seperti apa, bagaimana, dan dari situ kita bisa lihat sebenarnya pemahaman guru berkaitan dengan project itu sendiri sampai di mana, begitu. Nah kemudian
ketika hal ini muncul, saya selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain juga untuk, jadi sharingnya nggak hanya ke saya, tetapi juga ke teman-teman yang lain. Lalu ketika hal ini ternyata kita bagikan kepada guru-guru yang lain, ternyata solusi itu muncul dengan sendirinya lewat pengalaman-pengalaman yang lain. Lalu tantangan lagi yang lain adalah itu dari guru menghadapi anak ya. Tantangan yang lain adalah ketika kita tidak menemukan material, karena di awal-awal itu kan kita konsepnya masih material, berarti kita harus bisa menyediakan nih apa yang dibutuhkan anak. Tetapi ternyata waktu itu kita ternyata bisa explore loh, kita bisa tanyakan ke anak-anak, kira-kira mendapatkan ini bagaimana, dan merubah sesuatu dari yang terstruktur ke yang lebih cair itu kan sulit ya. Menurut saya gini, karena biasanya nih contoh, misalnya ketika kita field trip, kita sudah ada budget untuk field trip, kemudian ternyata dengan project based learning ini kita diberikan kesempatan untuk mengelola budget ini. Lah terus kalau kurang nanti gimana? Terus kalau dibutuhkan lebih bagaimana dan sebagainya. Tapi ternyata dari situ banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak dan guru itu sendiri. Contohnya adalah kolaborasi dengan orang tua menjadi lebih erat. Karena orang tua akhirnya banyak dilibatkan di sana. Nah, jadi akhirnya tantangan itu menjadi sesuatu yang apa ya, jadi mutiara, malah jadi kekuatan dari ternyata project based learning itu seperti ini. Tadi gitu. Miss Neno menyebut soal keterlibatan orang tua. Sejauh apa sih sebenarnya keterlibatan orang tua ini diperlukan untuk sekolah bisa menerapkan project based learning secara optimal? Oke. Baik itu menggunakan project based learning atau tidak, sebenarnya pendidikan itu kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi ketika kita menyekolahkan anak kita, ya udahlah ini udah jadi tugasnya guru nih di sekolah, nggak bisa seperti itu. Tapi masih banyak yang mikir kayak gitu nih, Miss Neno. Banyak. Jadi apalagi mereka beranggapan bahwa aku sudah keluar biaya, bayar mahal-mahal, ini sekarang tugasnya sekolah dong, tugasnya guru, untuk apa saya mengeluarkan uang kalau tidak maksudnya guru orang tuanya masih repot kayak gitu kan. Tapi dengan project based learning ini justru kami merasa bahwa keterlibatan orang tua itu sangat diperlukan, tetapi diperlukannya bukan karena ada satu target. Artinya gini, misalnya nih supaya goalnya tercapai nih, supaya nanti proyeknya itu bisa sukses, bisa baik dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Dalam proses itu orang tua tidak merasa bahwa dia seperti dalam tanda kutip itu disuruh atau dimintai tolong, dan akhirnya merasa bahwa mengerjakannya itu secara karena ini sudah otomatis perlu keterlibatan dengan orang tua. Nah, di project based learning ini kenapa keterlibatan orang tua diperlukan? Karena prosesnya itu tidak hanya terjadi pada saat anak bersama dengan guru. Tetapi ketika mereka di rumah, misalnya contoh tadi anak yang kepingin tahu tentang air. Lalu untuk menggali itu lebih dalam, guru bisa menyampaikan kepada anak, coba nanti ketika kamu di rumah amati, kamu punya keran air di rumah, amati apa yang terjadi dengan keran air ketika itu dibuka dan ditutup. Otomatis kan guru akan menyampaikan ke orang tua nih, tadi kami di sekolah begini-begini, tolong nanti dibantu ya mam. Karena bisa jadi kan ketika nggak dikomunikasikan ke orang tua, Miss ini kok anakku mainan keran air buka tutup sampai jebol dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Nah sehingga kan ini perlu dikomunikasikan ke orang tua. Jadi keterlibatan orang tuanya itu hubungan antara guru dengan orang tua menjadi sangat positif, menjadi intens, menjadi mesra, itu karena proses tersebut. Begitu. Ada kendala dengan orang tua yang sibuk nggak misalnya? Ada. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau semua orang tua akhirnya seneng lah dilibatkan dalam ini. Ada juga yang merasa bahwa ribet atau nggak punya waktu Miss.
bisa nggak? Jadi banyak negosiasi dan akhirnya banyak membuat guru dan orang tua ini harus benar-benar meluangkan waktu kapan yang bisa. Jadi nggak bisa terus menerus, tetapi hanya dalam waktu tertentu. Ada yang seperti itu, tetapi kami mencoba mengakomodirnya begini. Kalau misalkan tidak ada papa dan mama, biasanya dengan siapa di rumah? Jadi paling tidak ada pendamping yang bisa menggantikan orang tua, dan itu yang kebanyakan dilakukan oleh orang tua yang sibuk. Akhirnya digantikan ataukah oleh pengasuh ataukah oleh kakek neneknya, seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini sekarang Bukit Aksara kan sudah jalan hampir 5 tahun ya dengan project based learning. Betul. Masih ada kegalauan lain nggak, Miss Nino, dengan approach ini? Apakah mungkin masih ada tantangan atau hal-hal yang mungkin ini kayaknya masih kurang sesuatu nih dari project based learning? Oke. Bedanya mungkin karena transisi dari sebelum pandemi ke pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Karena kalau kita langsung berhadapan dengan anak, langsung berinteraksi dengan anak, pastinya berbeda kan dengan kita secara virtual, dan juga sekarang intensitas dengan guru hanya berapa jam, dengan orang tua semakin banyak, seperti itu. Sampai dengan saat ini yang kami alami adalah ketika yaitu tadi transisi itu membuat bahwa proyeknya itu yang tadinya bisa lama, kadang sampai 6 bulan. Kadang sampai 3 bulan, tergantung usia anak, tergantung bagaimana guru menggali juga. Ini guru-guru merasa bahwa kok ini sekarang proyeknya pendek-pendek ya, atau anak banyak sekali beralih dari topik A ke topik B. Ini kenapa? Seperti itu. Mungkin bisa jadi karena yaitu tadi intensitas untuk berinteraksi dengan gurunya kan terbatas. Tetapi dalam hal ini bukan pada proyeknya yang pendek-pendek atau panjang-panjang, tetapi lebih kepada proses belajarnya itu sendiri sih. Jadi sebatas selama proses pembelajarannya itu masih banyak memberikan kesempatan anak untuk belajar banyak hal, it's okay. Demikian. Nah, terus kalau sekarang online pandemi ini proyeknya berbeda atau seperti apa nih, Miss Nino? Mungkin saya boleh klarifikasi dulu. Berbedanya mungkin dalam hal apa? Apakah topik, jenis, atau Mungkin bagaimana? ada topik Oke, atau jenis. gini. Jadi kami mengawali proyek itu biasanya menggunakan buku cerita. Menggunakan buku cerita. Buku cerita itu bisa dipilih oleh anak atau guru memberikan beberapa pilihan. Mau yang mana? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya mungkin karena pelaksanaannya itu tadi terbatas interaksinya dengan guru, sehingga apalagi ada orang tua yang beranggapan bahwa kamu belajar ketika online, ketika offline sudah dengan orang tua ya sudah proyeknya berhenti. Padahal mungkin bisa jadi anak ini masih kepingin menggali. Nah, bagi orang tua yang bisa memfasilitasi itu oke, proyeknya bisa berjalan. Tetapi bagi orang tua yang tidak, ya sudah berhenti di situ. Demikian, dan biasanya yang menjadi kendala dari guru adalah kita nggak bisa memaksakan atau akhirnya kan banyaknya harusnya berkomunikasi dengan orang tua nih, tapi mungkin orang tua merasa terganggu dengan hal itu, akhirnya kan terbatas ya. Betul. Akhirnya terbatas, guru hanya ya sudah sebatas bagaimana respon orang tua itu yang ditindaklanjuti. Nah, Miss Nino, ada nggak sih perbedaan atau dampak yang signifikan melihat dari anak yang mungkin belajarnya melalui project atau yang belajarnya mungkin tradisional atau klasikal yang kita ketahui TK pada umumnya? Ya. Kelihatan beda banget sih ya. Paling gampang itu adalah dari kemampuan anak untuk memecahkan masalah, ya kan? Karena lewat project ini tentu akan selalu ada permasalahan yang timbul. Entah itu misalnya hal simpel deh, dia tidak menemukan material yang diinginkan, terus bagaimana dia mencari solusi itu. Itu sedangkan anak-anak yang tidak menggunakan project atau
semua kegiatan sudah ditentukan, itu kan ya sudah, dia hanya melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama dia. Sehingga ketika ada satu permasalahan yang muncul, itu biasanya dia akan bertanya ke gurunya atau bertanya ke orang tuanya. Gini ya mah, bu guru begini ya. Tetapi anak-anak yang dengan pendekatan project ini biasanya dia sudah terbiasa untuk memecahkan masalah sendiri. Kemudian yang lainnya adalah masalah-masalah perilaku. Masalah perilaku itu kalau saya lihat semenjak kami menggunakan project based learning ini cenderung turun. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Sehingga dari pengalaman ini membuat anak akhirnya mengetahui, oh bagaimana sih cara berbicara dengan orang lain, bagaimana sih supaya aku tidak membuat temanku merasa tersakiti, bagaimana aku harus meminjam mainan yang sedang digunakan oleh temanku. Itu sangat. Nah, kalau dibandinginnya dengan kurikulumnya Bukit Aksara sebelum menggunakan project, bagaimana Miss Nino? Itu kan setahu saya juga sudah bermain ya, hanya bedanya mungkin bermain selesai. Apa sih waktu itu pakainya BCCT? Ya, menggunakan sentra. Nah, itu gimana perbedaannya sentra dengan project? Dari result ya mungkin misalnya dari anak dari anak ya. Ya itu tadi yang saya bilang. Kalau menggunakan sentra, itu mainan sudah diset oleh guru. Kemudian cara bermainnya nih seperti ini. Begitu. Bahan-bahannya yang digunakan ya ini yang disediakan. Sedangkan project kan tidak. Betul. Nah, jadi dari hasilnya pun tentunya berbeda. Anak-anak yang sudah disiapkan kegiatannya itu pasti ya kreativitasnya sangat berbeda. Karena apa? Yang dia kerjakan ya sesuai dengan yang diinstruksikan. Sedangkan di project tidak. Walaupun sama-sama bermain, ternyata sama-sama problem bermain. solving skill-nya berbeda ya. Betul. Karena gini, yang di project itu bermainnya alami. Alaminya ya ngikutin apa yang dilakukan anak, sedangkan yang di sentra itu dalam tanda kutip direkayasa atau di setting ya kan, di setting supaya anak nih kegiatan bermain sih, tetapi tetap ada instruksi yang harus dikerjakan, harus begini, harus begitu, menggunakan ini, tidak boleh begitu, seperti itu. Iya, jadi beda banget. Belajar banyak nih Miss Nino, ternyata sangat penting ya project based learning ini. Nah Miss Nino, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, boleh nggak Miss Nino share tips-tips untuk orang tua maupun guru yang ingin memfasilitasi project based learning lebih jauh lagi, mungkin di rumah atau di kelasnya? Tipsnya untuk guru yang pertama adalah mindset kita nih yang harus berubah dulu tentang anak. Tentang anak ya, kedua adalah tentang peran kita sebagai guru. Ya, jadi kalau mau menggunakan project based learning, kita harus sadar bahwa anak itu adalah pusat belajarnya. Kita sebagai fasilitator, sehingga kita nggak bisa nih memaksakan misalnya anak kepengen belajar jangan sekarang, besok aja, mungkin seperti itu ya kan. Jadi benar-benar kita ngikutin apa yang menjadi minat dan kebutuhan mereka. Lalu yang lain lagi adalah beri kepercayaan kepada anak bahwa dia tuh capable, dia tuh bisa. Karena kebanyakan pendidik itu merasa bahwa anak ini masih perlu dibantu, anak tuh bisanya apa sih, seperti itu. Jadi ya tentu saja dengan kita memahami kapasitasnya anak sesuai usianya mereka, seperti itu. Kemudian bagi orang tua sebenarnya tidak jauh berbeda. Banyak dengarkan anak. Kita sebagai orang tua kebanyakan itu menuntutnya bahwa ketika mereka belajar itu harus ada target, harus ada hasil, seperti itu. Nah, padahal proses ini kan terkadang kita nggak ngerti nih endingnya di mana atau kapan, seperti itu. Jadi orang tua perlu bisa lebih memahami, banyak mendengarkan anak, tidak banyak memberikan target kepada anak. Nah ini mungkin memang yang agak susah ya Miss Nino, karena kita ini hidup di dunia pekerjaan pada umumnya, atau mungkin template dari orang tua sebelumnya juga apa-apa target kan, kerja aja ada target. Maunya
muridnya segini, referennya segini, nilainya segini, pasti di mana ada. Mungkin makanya agak susah nih PR untuk orang tua. Betul, iya. Mungkin kapan-kapan bisa dijadikan topik menarik loh ini. Bisa jadi. Ntar kapan-kapan Miss Ninu main lagi ngobrol sama kita. Boleh ya. banget. Oke, terima kasih Miss Ninu. Sama-sama. Oke teman Sinau, sampai ketemu Sabtu depan ya. Bye bye.